Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat dan melimpahkan kepada kita curahan kasih sayangnya sehingga kita masih tergolong hingga detik ini sebagai orang-orang yang terus menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan taufik, petunjuk untuk memanfaatkan waktu luang kita, menggunakan kesehatan, kekuatan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya sebagai orang-orang yang banyak bersyukur, banyak mengingatnya, dan dimudahkan di dalam menetapi jalan istiqamah, jalan hamba-hamba yang dimuliakan, jalan para nabi dan rasul, para syuhada, para orang-orang siddiq, dan jalan orang-orang yang saleh. Dan semuanya kita harapkan dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Dan semoga kita semuanya diwafatkan di atas keimanan, diberikan husnul khatimah. Kita lanjutkan pada kesempatan ini kajian Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran yang penting untuk segenap umat, karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaih. Kita masuk di pembahasan surah Al-Asr, surah yang menerangkan tentang sebab-sebab keluar
dari kerugian, menerangkan dan menjelaskan kepada kita jalan-jalan untuk memperoleh kebahagiaan, keberuntungan yang hakiki, kekal dan abadi. Maka setiap orang hendaknya memperhatikan di mana perhatiannya dan bagaimana dia mewujudkan kandungan makna dari suratul Asr. Kalau kita mengaplikasikan hidup kita sejalan petunjuk dalam suratul Asr ini, maka kita akan digolongkan sebagai hamba yang beruntung. Maka sebelum kita mengamalkan dengan amalan yang tepat sesuai petunjuk yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, kita harus membekali diri kita dengan ilmu, dengan wawasan ilmu syariat, memahami kandungan makna dari suratul Asr. Telah kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala di awal ayat bersumpah dengan masa, dan di dalamnya terdapat faidah, keterangan yang menunjukkan pentingnya seseorang memperhatikan masa waktu tersebut yang merupakan tempat di mana kita beraktivitas, bekerja, beramal. Untung rugi berputar di dalam penggunaan waktu yang kita miliki. Seorang yang beruntung adalah orang yang memanfaatkan waktunya di dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk kita cermati. Mengapa Allah bersumpah dengan masa wal asr? Iya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah, datang penegas inna, penguat sesungguhnya, al-insan, manusia, la, penegas yang ketiga, penguat yang ketiga. Setelah sumpah inna, kemudian la, benar-benar. Fi, apa artinya? Di dalam, tidak keluar darinya. Betul-betul di dalam, tidak keluar darinya. Ini makna penguat yang keempat. Khusr, kerugian. Ya, ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita manusia dalam kerugian dengan sumpah penguat demi penguat untuk menegaskan perkara ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, keterangan agar kita selamat, tidak tergolong orang yang merugi. Maka datanglah kalimat istisna. Kalimat istisna dengan penyebutan illa, kecuali. Ini istisna dalam kalimat bahasa Arab. Illa, kecuali. Iya. Menunjukkan orang yang dikecualikan pada ayat selanjutnya adalah orang yang selamat dari khusr, selamat dari kerugian. Berarti dia akan memperoleh keberuntungan, kebahagiaan. 6. Maka cermati poin-poin golongan yang disebutkan di ayat tersebut. Siapa orang-orang yang dikecualikan dari kerugian? Sini titik perhatian kita. Dan di mana kita terhadap golongan-golongan ini yang disebutkan. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Iya. Orang-orang yang beriman adalah orang yang pertama kali disebutkan sebagai alamat keberuntungan lepas dari kerugian. Ketika hamba ini beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah perintahkan untuk diimani, yaitu rukun iman yang 6. Iya. Maka orang yang beriman, sifat pertama didahulukan penyebutannya. Dan ini datang juga penyebutan sifat iman yang pertama kali tentang penyebutan sifat orang yang bertakwa di dalam awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Ini orang yang beriman. Iman yang disebutkan pertama kali sifat orang yang bertakwa. Nah, menunjukkan dia adalah sifat yang mulia. Dan juga disebutkan dalam awal surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surah orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Penyebutan iman pertama kali di awal ayat, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh aflah, beruntung orang-orang yang beriman. Jadi banyak contoh-contoh dalam Al-Quranul Karim penyebutan iman sebagai sifat yang pertama kali digolongkan sebagai orang yang beruntung, yang selamat dari kerugian, yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Alhamdulillah, kita semua diberikan nikmat ini. Berarti ini menunjukkan kita insyaallah tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Ada iman dalam diri kita? Ada. Alhamdulillah, syukuri itu. Anda beribadah kepada Allah, mengimani perkara gaib, Allah itu ada, padahal dia gaib dari kita. Kita imani. Adanya malaikat, kita imani, padahal gaib dari kita. Surga dan neraka gaib dari kita. Namun semua ini mendorong untuk kita beramal. Dengan dasar iman tadi, kita beribadah. Kita terdorong untuk melakukan ketaatan demi ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat karena iman. Maka ini menunjukkan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapa saja yang dalam hatinya terdapat iman. 6. Kemudian dalam syarat iman diharuskan dia terwujud iman ini dibangun di atas apa? Ilmu. Harus dibangun iman. Apa yang dia imani, yang dia yakini di dalam hatinya adalah apa yang telah dia ilmui dari perkara agama, dari syariat, sehingga melekat, teryakini di dalam hatinya, terwujud sebagai suatu keimanan. Maka ini sangat erat dengan kaitannya ilmu. Tidak mungkin orang bisa beriman dengan sempurna kecuali dia harus mengilmui apa-apa yang harus diimani. Ya tidak? 6. Berbeda antara iman orang-orang yang jahil dengan orang-orang yang berilmu. Berbeda keimanan antara para ulama dengan orang-orang yang tidak perhatian dengan ilmu. Berbeda iman kita dengan imannya para sahabat. Maka ini menunjukkan pentingnya seorang memperhatikan dirinya, bagaimana kedudukan iman di dalam hatinya. Oleh karena itu Nabi SAW
menyebutkan perbandingan iman satu dengan lainnya, disebutkan dengan sebab karena wawasan ilmu yang dimiliki dan karena pembuktian amal soleh yang dia amalkan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif." Dua golongan orang beriman dalam sabda Nabi. Pertama, al-mu'minul qawi, orang yang beriman yang kuat imannya. Al-mu'minul qawi, orang yang kuat keimanannya. Qawi, kuat. Khairun, lebih baik daripada mu'min ad-dhaif, mu'min yang apa? Yang lemah. Saya tanya, lemah dalam makna apa? Pekloh, loyo, kurus kerempeng. Mukmin yang kuat, kekar, ya, berotot, badan atletis, lebih baik daripada mukmin yang lemah, loyo, pekloh, kurus kerempeng. Apa gitu maknanya? Tidak. Lantas apa makna ini? Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dua hal. Mukminul qawi, mukmin yang kuat, dua hal, kekuatan iman. Quwwatun ilmiyah wa quwwatun amaliyah. Kekuatan ilmunya dan kekuatan amalannya. Ini penjelasan para ulama tentang makna hadis ini. Ini yang pernah sering kami dengarkan juga dari penjelasan hadis ini dari nasihat Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullah. Mukmin yang kuat dengan dua kekuatan. Quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmunya, dan quwwatul amaliyah, kekuatan amalannya. Itu ukuran mukmin yang kuat. Bagaimana ilmunya? Bagaimana amalannya? Walaupun dia orang yang besar, orang yang kekar, kuat dari sisi fisik, tapi dia tidak belajar, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sunnah, amalannya jauh dari petunjuk yang benar, maka dia adalah orang yang lemah walaupun tubuhnya kekar. Ingat tentang hadis yu'tar rajulu yaumal qiyamah rajulun samin, didatangkan hari kiamat laki-laki yang gemuk besar, wala yazinu indallahi janaha ba'uda, tapi ternyata ditimbang hari kiamat, di timbangan mizan tidak senilai seperti apa? Seekor sayap seekornya nyamuk. Tidak senilai. Artinya masih lebih berat sayap nyamuk daripada laki-laki itu nanti. Kenapa? Dia kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percuma. Tidak membuat dirinya berat di atas ilmu dan amalan. Jadi kekuatan iman kita diukur dengan ilmu kita dan amalan kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abdullah bin Mas'ud ketika angin berhembus, kemudian menyingkap kain dan terlihat betis Ibnu Mas'ud yang kurus, kecil. Para sahabat menertawakan kecilnya, kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian ketawa? Mereka menjawab, ya wajar melihat perkara ini, karena kami melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Berarti menunjukkan bahwasanya beliau orangnya kurus, betisnya kecil, ringan, terlihat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai dialah berat di sisi Allah. Nabi mengatakan, sungguh Ibnu Mas'ud kalau ditetapkan di timbangan lebih berat daripada apa? Gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan karena kekuatan iman Ibnu Mas'ud.
Sehingga disebutkan dari keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tergolong dari sekian sahabat yang sangat betul-betul ingin sama dengan sunnah Nabi dalam segala perkara. Bentuk ibadahnya, bagaimana dia menjalankan sunnah-sunnah, dia jaga betul. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. 6. Menunjukkan kepada kita iman itu diukur dengan ilmunya dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan semakin kuat maka semakin dicintai. Al-mu'min qawi khairun minal mu'minid dhaif. Khairun wa ahabbu ila Allah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi di antara kita ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Tapi semuanya adalah suatu alamat keberuntungan. Mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, semua apa? Beruntung. Cuma tingkat keberuntungan kita berjenjang-jenjang. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu diangkat lebih tinggi beberapa derajat. Orang yang beriman dan sekaligus walladzina utul ilm. Imannya ini didasari oleh ilmu. Dia memiliki ilmu agama. Maka dengan perkara ini Allah mengangkat yarfa darajat. Diangkat derajatnya. Ini semakin tinggi dia. Nah, semakin tingginya itu menunjukkan dia semakin beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan tambahan iman, diberikan kekuatan iman. Di antara doa Nabi SAW adalah potongan hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan Imam Nasa'i tentang doa akhir tasyahud tahiyat sebelum salam. Doa yang panjang. Dikutip dalam satu penggalan tersebut, Nabi membaca doa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, zayyinna, hiasilah diri kami, hiasilah jiwa kami dengan apa? Bizinatil iman, dengan perhiasan iman. Ini Nabi SAW, padahal dia adalah hamba yang paling beriman, paling bertakwa, itu sudah jelas. Kita tidak ragukan Nabi yang paling beriman dari seluruh manusia. Tapi tetap berdoa, meminta perkara ini sebagai bentuk ketawaduan beliau kepada Allah dan sebagai pelajaran untuk kita. Ya, untuk kita bisa amalkan doa tersebut. Nabi ajarkan kepada kita. Naam, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan dan golongkanlah kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk dan di atas petunjuk. Kemudian sifat yang kedua, wa amilus sholihat. Ini golongan yang kedua yang selamat dari kerugian, yaitu orang-orang yang beramal saleh. Apa makna amalan saleh? Kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ay taqarrabu ila Allah subhanahu wa taala bi anwa'il ibadat wa sunufil qurbat talaban li ridwanihi subhanahu. Makna orang-orang yang beramal saleh, maknanya mereka taqarrabu ila Allah, mereka taqarrub, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan, perhatikan, dengan cara melakukan jenis-jenis ibadat, penghambaan demi penghambaan, dan bentuk-bentuk kurbat, pendekatan diri, talaban liridwanihi subhanah, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk dekat dengan Allah
Sudah ada keterangannya. Sudah ada contoh dari Nabi SAW dengan beribadah, dengan mendekatkan dirinya berupa amalan ketaatan. Bukan mendekatkan diri dengan cara bersemedi di gua hantu, iya, atau dengan mendekatkan diri dengan bacaan-bacaan syirik, jampi-jampi, iya, atau lewat mimpi. Naam, wali'adzubillah. Namun mendekatkan diri kepada Allah sudah jelas petunjuknya dengan beribadah, amilus sholihat, dengan beramal saleh. Iya. Amalan saleh adalah apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan saleh apa yang telah ditunjukkan contohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wa fi imanihim wa amalihim salih takmilun li anfusihim. Pada dua sifat ini, yang pertama, dua sifat yang disebutkan tentang orang yang selamat dari kerugian. Apa yang pertama? Beriman. Kedua, beramal soleh. Pada keimanan mereka dan amalan soleh mereka, ini adalah bentuk takmilun li anfusihim, bentuk takmil, bentuk penyempurnaan terhadap anfusihim, terhadap diri-diri mereka. Ya. Jadi dua sifat yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, siapa mengumpulkan keduanya, maka dia telah menyempurnakan dirinya. Dirinya dahulu dia perhatikan sebelum orang lain. Ya. Jangan dulu sibuk untuk memperbaiki orang kalau Anda belum baik. Sebelum perbaiki orang, sebelum menyuruh orang baik, perbaiki dulu diri Anda. Dengan apa? Ini, iman, amal saleh. Dua perkara ini adalah bentuk penyempurnaan untuk diri kita masing-masing. Penyempurnaan untuk jiwa kita. Kita sempurnakan jiwa kita dengan iman, dan kita sempurnakan jiwa kita dengan penghambaan, amal soleh. Iya, makanya ini sangat banyak dalam Al-Quran. Sering bergandengan apa? Apa? Iman dan amal soleh. Ya, sering bergandengan. Sangat banyak, puluhan tempat mungkin. Di dalam Al-Quran bergandengan ilal ladzina amanu wa amilus solihat, sangat banyak. 6. Ini contoh, wal asr. Di surah At-Tin, laqad khalaqal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Iya. Contoh lain, digabungkannya dua perkara ini sebagai tanda kebahagiaan hidup seseorang. Dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Amal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Jadi untuk menyempurnakan hidup kita dengan baik, kumpulkan dua ini, iman dan amal soleh. Perkuat iman kita dan bangun keimanan itu, buktikan dengan amal soleh. 6. Kemudian selanjutnya sifat yang ketiga, watawasau bil haqq. Golongan yang ketiga, hamba yang selamat dari keberuntungan atau selamat dari kerugian alias mendapatkan keberuntungan adalah mereka yang saling berwasiat bil haq, di dalam perkara menetapi kebenaran. Apa maknanya? Ai, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ai bidinillahi alladhi radiyahu liibadihi wa syarahu lahum wa tawasihim bihi, ay hathu ba'dihim ba'da 'ala al-inaya bihi wal muhafadhati alayhi. Kata beliau, makna bil haq, di atas hak, dengan hak, dengan kebenaran, maknanya dengan agama Allah, dengan ajaran
Islam, ya Allah telah ridhoi untuk hamba-hambanya, ya Allah telah syariatkan untuk mereka. Ini kita saling berwasiat dalam perkara agama Allah. Kemudian bagaimana bentuk wasiat mereka dalam perkara agama Allah? Mereka saling mendorong satu sama lain untuk memperhatikan keislamannya, menjaga keislamannya, untuk memperhatikan keislaman dalam bentuk dia beribadah, dan hendaklah dia terus istiqamah untuk menjaga keislamannya hingga dia wafat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berislam, berserah diri. Iya. Jadi kita saling berwasiat dalam perkara Islam. Inilah perkara kebenaran. Dan ini makna yang lebih luas. Makna yang sangat luas, global, tentang apa yang dengannya kita saling berwasiat. Maka orang-orang yang saling berwasiat dalam perkara agama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, iya, terlibat di dalam penyebaran dakwah, saling berbagi faidah, dan tidak mesti harus dengan ceramah. Anda bisa terlibat dalam tawassul bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, berbagi faidah di media sosial. Anda punya akun dakwah, sebarkan. Punya poster dakwah, bikin, bagi, tebarkan. Dakwah sudah dimudahkan di zaman teknologi ini, alhamdulillah. Maka semua dari kita bisa mengambil bahagian dari sifat keberuntungan ketika kita saling berwasiat dalam perkara agama Islam, berwasiat dalam perkara akidah, berwasiat dalam perkara tauhid, dalam perkara sunnah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, berwasiat untuk saling menetapi perkara sunnah, istiqomah di atasnya hingga wafat, menjalani tuntunan ibadah demi ibadah, berwasiat untuk membina keluarga Islami, faedah terkait dengan hubungan suami istri, semuanya ini bahagian dari tawassul bil haq. Bagaimana kriteria suami yang baik, kriteria wanita istri yang salehah, itu semua ditebarkan ilmunya. Anda bisa terlibat, siapapun Anda. Saya rasa tidak ada di sini yang tidak punya gadget. Ada yang tidak punya gadget? Hah? Saya rasa sudah semua punya. Maka mengapa Anda tidak mengambil andil? Jangan sampai gadget itu membuat Anda terjerumus dalam dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Gunakan untuk berdakwah, tebarkan faidah, berbagi akan perkara amar ma'ruf wa nahi anil munkar, untuk kita menyempurnakan perkara keberuntungan kita masing-masing. Nah, wa hadza, kata Syekh selanjutnya, wa hadza takmilun li ghairihim ba'da an kammalu anfusahum. Dan perkara ini, berwasiat dalam perkara kebenaran, ini adalah bentuk takmilun li ghairihim, bentuk penyempurnaan terhadap selain mereka, setelah mereka menyempurnakan diri-diri mereka. Jadi tadi dua perkara yang pertama disebutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, ini penyempurnaan untuk siapa? Untuk masing-masing pribadi kita, ya. Kemudian melangkah ke sifat yang ketiga, kata Syekh Abdul Razak, ini adalah bentuk penyempurnaan terhadap siapa? Orang lain, ya. Setelah dahulu kita perbaiki diri kita, kita sempurnakan diri kita dahulu dengan iman dan amal saleh, baru melangkah kepada tawassul bil haq. Jangan lompat. Jangan apa? Jangan sok acting, berdakwah tapi dirinya tidak tahu apa yang dia dakwahkan. Mengajak kepada orang kepada kebaikan, tapi ternyata dirinya pun masih terjerumus dalam kesyirikan. Mengajak orang lain untuk beribadah, tapi dirinya masih berbuat syirik. Perbaiki diri Anda dulu sebelum perbaiki orang lain. Sempurnakan diri Anda dulu dengan iman, ikhlaskan diri Anda, pelajari tauhid,
buktikan dengan amal saleh, baru tawasau bil haq. Ini urutannya. Bukan urutannya illal ladzina tawasau bil haq wal ladzina amanu wa amilus shalihat. Terbalik. Tidak. Illal ladzina amanu dulu, baru amalkan amilus shalihat, baru tawasau bil haq. Itu urutannya. Jadi sempurnakan jiwa kita dengan iman, amal saleh, baru melangkah menyempurnakan orang lain dengan dakwah, dengan tawasau, dengan wasiat, saling mewasiatkan dalam perkara Islam. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita tentang jenjang-jenjang apa? Agama. Agama jenjang yang pertama kali berilmu. Baru apa? Beramal. Baru berdakwah. Baru bersabar. Ya kan? Ini maratibuddin. Yang disebutkan di dalam kitab apa? Pelajaran yang sudah lama ditinggalkan. Terakhir di rumahnya ketua masjid. Masya Allah. Di meroja lagi itu pelajaran salah satu usul. 3 landasan utama. Tingkatan agama diawali ilmu. Itu tadi, iman harus dengan dasar ilmu. Terus amal saleh, wa amilus shalihat. Terus setelah kita beramal, dakwah dengan tawasau bil haq. Terus bersabar, tawasau bis sabar. Nah, ini urutannya dalam suratul Asr. Iya. Terakhir watawasau bis sabar, dan mereka saling berwasiat dalam perkara kesabaran. Ai ala taatillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillah mu'limah. Ya, berwasiat dalam perkara kesabaran. Kalau tadi berwasiat dalam perkara kebenaran, apa makna kebenaran? Islam, agama Allah. Sekarang berwasiat dalam perkara kesabaran. Apa makna kesabaran? 3 hal jenis kesabaran. Pertama, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Kita saling berwasiat untuk saling menetapi kebenaran dan saling bersabar dalam menjalankan ketaatan. Ini yang pertama. Kemudian bersabar an ma'siyatillah. Kita berwasiat dalam perkara kesabaran untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Bersabar untuk meninggalkan syirik, bid'ah, penyimpangan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dari dosa-dosa besar dan kecil, kita saling berwasiat untuk saling mengingatkan perkara harus kita jauhi dari maksiat dan bersabar di atasnya. Kemudian yang ketiga, wa ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar di atas takdir, ketentuan-ketentuan Allah yang mu'limah, yang menyakitkan, takdir yang buruk, yang berikan kepada kita musibah, ujian, kefakiran, kemiskinan, kemerlatan, penyakit, kekurangan harta, gagal panen misalnya, atau sampai kepada kematian. Maka ini semua adalah bentuk yang harus kita tempuh dengan kesabaran. Dan ini yang dimasukkan di dalam makna tawasau bis sabar. Iya. Kemudian disebutkan perkara kesabaran pada perkara yang terakhir, karena dia harus ada pada semua jenjang-jenjang telah disebutkan sebelumnya. Yang telah disebutkan sebelumnya jenjang iman. Iman membutuhkan kesabaran. Anda harus sabar di atas keimanan Anda terhadap beribadah kepada Allah, harus sabar terhadap mentauhidkan Allah. Kemudian sabar terhadap amilus shalihat, beramal saleh. Dia harus sabar dalam menjalankan amal saleh. Perintah dia jalankan. Kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah menjaga hijabnya, menutup auratnya, dia jaga, bersabar di dunia ini. Iya. Kemudian sabar juga terhadap perkara tawasau bil haq, dalam berwasiat dengan Islam, dalam perkara dakwah,
Jadi sabar ini perkara terakhir yang keempat, tapi dia sangat menekankan untuk dilakukan pada semua perkara yang telah berlalu. Iman, amal saleh, dan dakwah. Semua harus membutuhkan apa? Kesabaran. Makanya dia terakhir. Wa tawassaw bis sabr. Iya. Terlebih dalam medan dakwah. Dalam medan dakwah sangat ditekankan perkara kesabaran. Kata Syekh Razzaq, wa hadha fihi anna tariqad da'wa la budda fihi min adha. Dan apalagi dalam perkara dakwah, di jalan dakwah ini lebih harus lagi untuk bersabar, karena di dalamnya terdapat ada gangguan. Dakwah tidak akan sempurna kecuali harus melewati namanya batu-batu kerikil di dalamnya. Pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan dakwah al-haq. Jangankan kita, Nabi dan Rasul yang berdakwah sekian lama, sekian puluh tahun. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Lihat bagaimana penyimpangan kaumnya. Kemudian kaumnya ditenggelamkan dengan banjir besar di masanya. Menghinakan Nabi Nuh alaihissalam yang membuat perahu, mengatakan dirinya sebagai orang gila. Kenapa buat perahu? Iya, lihat dakwah para nabi dan para rasul itu melalui namanya rintangan demi rintangan, dan kita harus bersabar di atasnya. Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru hatta ja'ahum nasruna. Sungguh telah diuji, didustakan para rasul sebelum engkau ya Muhammad, lantas mereka bersabar. Sampai kapan itu sabar? Ada yang bilang sabar ada batasnya. Kalau pemerintahnya adil, boleh sabar. Tapi kalau pemerintahnya tidak adil, zalim, semena-mena, ada batasnya itu sabar. Di sini para nabi dalam ayat fasabaru hatta ja'ahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Sampai datang pertolongan Allah. Bersabar. Iya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya sifat seorang dai dan orang-orang mengajak kepada kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, butuh banyak bersabar. Jangan tunggu langsung mau lihat hasil. Tempuh dulu sabar, karena itu jalan para rasul. Hasil belum menjadi tujuan. Sebab di antara nabi dan rasul, kata Nabi SAW, wa minhum nabi yakunu mahu rajulun wa rajulan. Ada nabi pengikutnya cuma satu orang atau dua orang. Kemudian dan ada nabi wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Iya. Padahal nabi sudah tempuh dakwah. Nabi pasti sudah tempuh jalan kesabaran dalam berdakwah. Itu yang harusnya. Bukan melihat hasilnya, bukan melihat banyaknya pengikut, banyaknya orang-orang yang mengikutinya, banyaknya orang yang mendaftar kepada organisasinya, sehingga tersebar kartu anggotanya, banyak tersebar di seluruh wilayah, cabang-cabangnya terbuka dimanapun dia berada, ada namanya, ada dakwanya, ada pengikutnya. Bukan dilihat dengan banyaknya. Kebenaran bukan dilihat diukur dengan banyaknya pengikut, tapi sepanjang dia bersabar mendakwakan al-haq, dia pasti beruntung. Iya. Dia pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nas ini suratul Asr. Allah tidak menyebutkan di sini dengan banyaknya pengikut orang ini yang beruntung. Dakwah yang benar bukan dengan banyaknya pengikutnya, tapi dengan kesabarannya mendakwakan al-haq. Walaupun banyak rintangannya, walaupun dia dimusuhi, bahkan walaupun dia dibunuh. Para nabi pun dibunuh. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ada golongan nabi yang didustakan, ada golongan nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nah, maka hendaklah kita memperhatikan poin ini tentang kesabaran. Ini masih ada beberapa perkataan dari perkataan Imam Syafi'i, dan juga ada beberapa perkataan imam-imam yang lainnya tentang
Mengapa suratul Asr ini surah yang sangat agung, bersama dengan singkatnya, sedikitnya ayatnya, tapi begitu agung maknanya, memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Dengannya dia akan beruntung, selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.